Oke, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sampai di web developer ya. Sekarang sejarah web ya. Nah, internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung ya. Jadi kalau ada suatu perangkat yang saling terhubung ya, bisa dikatakan memiliki internet, memiliki jaringan internet ya. Ya. Nah, untuk sejarahnya alangkah baiknya bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian kepanjangan dari WWW ya, itu adalah World Wide Web ya. Adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut URL atau Uniform Resource Locator ya. WWW merupakan kumpulan sebuah web server dari seluruh dunia yang mempunyai gunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama ya. Kemudian WWW ini tergolong masih baru ya dibandingkan email atau surat elektronik ya. Kemudian suatu halaman dokumen informasi dapat terdiri atas teks dan saling terkait dengan teks lainnya, bahkan dengan dokumen lain ya. Jadi seperti kita ketika membuka misal situs facebook.com ya, kita bisa mengklik profil kita, kemudian bisa melihat postingan kita, bisa melihat foto-foto kita ya. Itu juga termasuk dalam fungsi dari WWW ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa WWW adalah sekelompok dokumen multimedia yang saling bertautan atau yang saling berhubungan menggunakan tautan hypertext, nah, atau yang kita kenal link ya. Kalau kita mungkin mengenalnya link ya, kalau aslinya hyperlink ya. Kemudian WWW adalah suatu program yang ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 91 ya. Sudah lahir belum kalian? Hehe. Kalau saya baru lahir ya. Nah ini ya. Nah ini yang penemunya namanya Tim Berners-Lee ya, bisa dilihat di sumbernya ya. Nah, kita lanjut ke standar web ya. Nah, untuk standar bahasa web ya, bahasa standar web itu menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language ya, disingkat HTML. HT-nya itu hypertext, ML-nya itu markup language ya, yang didefinisikan oleh W3C World Wide Web Consortium ya, dan juga dibuat oleh Tim Berners-Lee juga pada tahun 90-an ya. Nah, HTML juga mempunyai versi ya, bahkan sampai sekarang sudah sampai versi kelima ya. Kita kupas dari versi 1 dulu ya. Ada versi 1.0 ya, versi yang paling pertama yang hanya punya kemampuan untuk apa? Untuk heading ya, kemudian paragraf, hypertext, list itu daftar, kemudian cetak tebal, kemudian cetak miring pada teks. Mungkin kalian sudah familiar dengan yang seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian jadi versi 1 itu masih jadi tampilan webnya hanya teks, kemudian paragraf, judul, kemudian daftar atau list ya, kemudian cetak tebal, cetak miring pada teks. Jadi belum ada belum full color seperti sekarang ya. Kalau kalian melihat halaman web sekarang itu kan ketika buka Google ya, misal buka halamannya belajar aja udah bagus ya, sudah ada gambar-gambarnya, sudah ada warna-warnanya ya. Kalau dulu masih sebatas teksnya biasa aja ya. Kemudian versi 2 ya, HTML versi 2 pada tahun 96 ya, bisa menambahkan form ya.
Form itu apa sih? Nah, kalian daftar Facebook itu juga menggunakan form, ya. Daftar Facebook, daftar PPDB SMK pun menggunakan form, ya. Kemudian versi 3 pada 97 dikatakan dengan HTML+, bisa membuat tabel paragraf. Kemudian versi berikutnya, versi 32 pada bulan Mei 98, merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya. Versi 4, nah ini yang terakhir sebelum tahun 2000-an, ya. Yaitu versi 4, penambahan fitur seperti adanya link, image maps, image dan lain-lainnya, ya. Jadi dulu belum bisa link, jadi masih kalau misal buat web ya itu full teks dari bawah, dari atas sampai bawah isinya teks semua. Kemudian versi 5 lah ini. Versi 5 yang dari 2009 sampai sekarang, ya ini masih digunakan, ya. Nah ini. HTML versi 5 ini mendukung web Chrome. Mohon maaf ya, ada suara anak kecil ya, karena memang masih bareng anak kecil. Ada Chrome, ada Firefox, IE, Opera, Safari. Nah ini nama-nama browser. Kemudian pada HTML5 ini dalam menuliskan tag, ya, atau kode-kodenya dan atributnya dengan huruf kecil tidak ada lagi. Jadi bebas ya, menggunakan huruf kecil, besar itu bebas, ya. Berikutnya cara kerja web, ya. Sebuah web browser adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses World Wide Web dari internet. Ya, dulu browser itu namanya NCSA Mosaic, ya, pada tahun 90-an. Nah, kalau sekarang sudah banyak, ya. Ada Opera, ada Chrome, ada Firefox, ada Internet Explorer, ada Safari, dan ada UC browser, itu juga termasuk web browser, ya. Jadi aslinya apa? Aslinya halaman web itu ketika sudah diupload ke web server itu mempunyai IP masing-masing seperti ini. Nah, bayangkan ketika kita mau membuka Google saja harus menghafalkan IP, ya. 192 dan sebagainya. Bayangkan. Itu nggak efektif, maka dibuatlah, ya, www, ya, agar mudah dihafalkan dan dimengerti, ya. Nah, dalam memahami alamat web, ya. Nah ini, World Wide Web adalah koleksi besar file elektronik yang tersimpan di jutaan komputer di seluruh dunia. URL adalah alamat yang digunakan untuk menemukan file. Nah ini, ya. Contoh lah ini, contoh. Kalau di SMK kita ada belajar.smkislambojong.sch.id, itu juga termasuk apa? Termasuk URL dari web belajar kita, ya. Ada facebook.com, ada google.com, itu juga termasuk URL-nya, ya. Lah ini susunannya ada HTTP, ada FTP, ada file, ya, dokumen, hypertext atau directory, kemudian file yang tersedia untuk download, kemudian file yang terletak pada drive lokal komputer Anda, ya. Contoh. Contoh, ada URL http www.belajar.smkislambojong
.s.id dot index atau login dot php. Nah, jadi penjabarannya seperti ini. HTTPS-nya yang ini, yang HTTPS. Kemudian apalagi ini FTP-nya ya, FTP-nya berarti yang ini, www.belajar.smk.islambojong.co.id. Kemudian ada lagi apa lagi? Ada file. Nah, ini filenya berarti ini login.php. Nah, ini ya. Nah, ini sudah ada contohnya juga. Ya, ini penyebarannya. Bisa dilihat sendiri ya. Ya, bisa dilihat sampai halaman 21. Ya, silakan dibaca sampai halaman 21. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Semoga kita bisa pertemuannya bisa luring ya, karena semoga saya bisa kembali ke sekolah segera ya. Juga sudah kangen dengan kalian semua, pengen ketemu kalian semua, karena kalau di video kan masih kurang luas ya. Dan jangan lupa silakan isi file angketnya ya. Jangan lupa diisi. Yang mau tanyakan silakan ditanyakan. Yang mau disampaikan silakan disampaikan di file itu ya. Di file itu aja ya. Misal mau tanya, Pak, kalau misalnya ini bagaimana? Nah, bisa diketikkan di file yang itu, file angket itu. Oke. Dari saya cukup sekian. Nanti akan saya adakan kuis ya. Ditunggu aja kuisnya ya. Nanti akan saya share menggunakan link. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu yang dapat hari ini bisa diterapkan di kemudian hari ya. Jangan lupa silakan dipelajari dulu ya. Punya modul dibaca, jangan cuma di koleksi aja filenya ya. Dibaca filenya ya, dibaca. Di situ saya minta tolong dibaca sampai halaman 21 ya. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di file ya, di file yang angket. Silakan angket checklist ya, silakan diisi ya. Dari saya cukup sekian. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.